Jadi pembahasan kita hari ini kaedah-kaedah yang dipakai oleh Umar bin Khattab dalam memilih gubernur. Ini kita sudah sampai di sini. Wulat, jadi pemimpin-pemimpin daerah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia memiliki bawahan gubernur Mekah, Madinah, Yaman, Taif. Ini bagian atau wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan Mansurah ataupun daerah-daerah lain. Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam memilih gubernurnya ini cocok dengan kenyataan kita hari ini. Dan ini bukan bukan sosialisasi atau bukan kampanye. Ini babnya awalan ta'yinu wulatin fi ahdi Umar. Bertepatan ini. Jadi bagaimana cara Umar bin Khattab memilih pemimpinnya? Kita tahu dulu ini yang ideal, lalu kemudian kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, memang tidak bisa kita bandingkan kandidat-kandidat hari ini dengan di zaman dulu. Tapi pada kita melihat persoalan agama kita ini supaya pandangan ideal kita bukan di zaman sekarang, tapi pandangan ideal kita adalah orang-orang yang terdahulu. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Mereka ini adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, dengan hidayah mereka maka ikutilah. Perhatikan, dengan hidayah mereka. Yang diikuti itu hidayah, bukan orangnya. Mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah, dan dengan hidayah mereka ikutilah mereka. Jadi memang bukan ke person, tapi kita lihat ke kriteria dan muasafat, kriteria yang mereka miliki. Yang pertama, kaedah yang pertama yang dipakai oleh Umar bin Khattab dalam memilih gubernurnya adalah al-quwwatu wal amanah. Kekuatan. Yang dimaksud kekuatan termasuk kekuatan fisik, kekuatan keilmuan, kekuatan karakter, wal amanah, dan sifat amanah. Karena nanti dia menjadi pemimpin, kalau seandainya dia kuat dan tidak amanah, maka kekuatannya ini akan berubah menjadi otoriter. Kemudian kalau dia amanah, lalu kemudian tidak memiliki kekuatan, maka sesungguhnya juga akan clear keamanan. Dia amanah tapi tidak kuat, tidak memiliki karakter, maka amanah itu tidak akan berlangsung lama. Oleh karena itu, kejujuran dan amanah ini tidak cukup. Dia harus dikawal dengan nyali dan keberanian untuk mempertahankan kejujuran dan amanah itu. Betapa banyak orang-orang yang jujur pada dasarnya, pada awalnya dia jujur, sifat dasarnya jujur, dan dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dhafus syakhsiyah, lemah, tidak punya nyali memperjuangkan kejujurannya dan amanahnya, maka dia tergilas. Oleh karena itu kekuatan ini sangat penting, dan ini sifat Jibril saat mengemban risalah. Innahu laqulu rasulin karim. Terus dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Ini sifat Jibril dalam mengemban risalah, membawa risalah, menyampaikan risalah. Karena ini amanah, maka dia memiliki dua sifat. Innahu laqulu rasulin karim dzi quwwatin. Dia memiliki kekuatan. Kuwatin. Inda dzil arsy makin muta'in, ditaati, thamma amin, dan dia memiliki amanah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala berdoa, Allahumma inni ashku ilaika min jaladil fajir. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu dari kediktatoran orang fasik. Orang durhaka dan diktator itu berbahaya. Wa ajzit thiqah, dan juga aku mengeluh kepadamu ya Allah dari lemahnya orang terpercaya. Dia bisa dipercaya, thiqah, amanah, jujur, tapi lemah. Maka dari itu subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjadi kriteria pertama dalam memilih gubernurnya adalah memilih orang-orang yang memiliki kekuatan dan amanah. Sehingga ada salah seorang sahabat yang dipecat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan diganti dengan Syurahbil.
Syurahbil bertanya, apakah karena kamu benci kepada yang engkau copot itu wahai Umar? Umar mengatakan tidak, tapi kamu lebih kuat dari dia. Lebih kuat dari dia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang aman. Kemudian yang berikut juga yang menjadi kriteria pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menjadi muwasafat itu adalah keimanan, ketakwaan. Iya. Sekalipun masalah ketakwaan dan kekuatan ini selama dia memiliki keimanan, tapi komitmen terhadap agama ini kalau kita lihat, kalau seandainya kondisi dalam peperangan, kemudian ada pemimpin dua orang, yang satu dia memiliki kekuatan fisik, keberanian dan punya nyali, lalu kemudian komitmen keagamaannya agak lemah, dia ahli maksiat, maka dalam urusan peperangan ini yang dijadikan pemimpin. Tapi kalau dalam kondisi aman-aman, yang dilihat adalah orang yang memiliki ketakwaan. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang tadi selama dia muslim tapi memiliki maksiat, kemaksiatannya hanya diri dia sendiri. Sementara dia menghadapi musuh, ini sangat berbahaya. Kalau orang bertakwa, ketakwaannya hanya diri sendiri, lalu kemudian kemaslahat bahayanya kepada umat. Kalau yang tadi kemaksiatannya untuk dirinya sendiri dan kemaslahatan untuk umat. Tapi dalam kondisi aman, maka sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia memilih orang-orang yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang tinggi dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya, yang di kriteria pemimpin yang menjadi kaedah berfikirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala dalam memilih pemimpin, gubernur di bawahnya adalah orang-orang yang memiliki syafaqah dan rahmat, orang-orang yang memiliki cinta dan kasih sayang terhadap yang dipimpin. Ini yang sudah mulai dicabut dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Mereka lebih memperkaya diri, mereka lebih mementingkan kemaslahatan dirinya dan partainya, tidak memperhatikan kemaslahatan umat. Na'udzubillah min dzalik. Hari ini kita sudah terkotak-kotakan dengan partai, sekat-sekat keberpihakan hari ini dan wala hari ini itu tinggal ditentukan oleh partai, bukan dilihat dari sejauh mana orang ini memiliki rasa cinta terhadap kaum muslimin atau tidak. Karena kalau pemimpin tidak memiliki cinta terhadap yang dipimpinnya, ini bahaya. Dibiarkan pemimpin mau sejahtera atau tidak, mau baik atau tidak, itu dibiarkan begitu saja. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memilih ini. Umar bin Khattab ada calon gubernurnya yang dicoret oleh Umar bin Khattab hanya karena satu persoalan. Persoalannya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang memeluk anak-anaknya, kemudian Umar bin Khattab mencium anak-anaknya. Maka orang tadi mengatakan, faqala rajul tafal hada ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apakah kamu lakukan ini? Seorang pemimpin negara, seorang khalifah mencium anaknya, dia heran. Kemudian dia katakan, fa wallahi ma qabbaltu waladan li qattu, demi Allah aku tidak pernah mencium anakku. Faqala Umar bin Khattab mengatakan, wallahi bin nasi aqallu rahmatan, fa anta wallahi bin nasi aqallu rahmah. Kalau begitu, kamu ini orang yang tidak cinta terhadap manusia. La ta'mal li amalan waraddahu Umar falam yasta'milhu. Maka jangan kamu menjadi pekerjaku. Dan ditolak oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kenapa? Hanya karena persoalan kecil yang merupakan gambaran bahwa orang ini tidak memiliki rasa cinta. Karena tidak mau memeluk anaknya, mencium anaknya. Ada sebagian orang dia merasa bahwa kelaki-lakiannya jatuh ketika memeluk anak-anak. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Itu adalah rahmat. Rasulullah SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai, siapa yang tidak menyayangi, dia juga tidak akan disayangi. Ini hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW karena ada Al-Aqra ibn Yabis datang kepada Nabi, kemudian Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW,
Rasulullah menciumnya. Kemudian dia heran, kenapa kamu menciumnya? Saya memiliki 10 anak dan tidak pernah saya cium. Maka Rasulullah mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak mencintai, dia tidak akan dicintai. Begitu juga pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidak memiliki belas kasihan, tidak ada rasa cinta terhadap rakyatnya, maka sesungguhnya ini adalah musibah terbesar dalam umat ini. Waliyadu billahi min dzalik. Tafadhal.